wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Hambali Silitonga, mahasiswa PPG PET 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Parangtribuan dengan NIM 25211000555 mengajar di SMP swasta PT Mai. Pada hari ini, hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan tema menghadirkan sholat dalam kehidupan. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Baik, kalian sudah makan? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah makan berarti bisa itu semangat belajarnya, ya kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan salah satu di antara kalian memimpin doa. Silakan. Try together. Siapnya kita harus dimulai dengan doa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengambil berkah ketika kita mau melaksanakan pembelajaran, maka Bapak juga ingin salah satu di antara kalian, siswa-siswi Bapak yang Bapak sayangi, agar membacakan salah satu surah. Ya, membacakan salah satu surah dalam Al-Quran. Baik, siapa yang senang? Baik, silakan.
Allah mudahkan ilmunya masuk ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian semua anak sekalian siswa-siswi menjadi harapan bangsa, nusa dan agama. Cinta nggak dengan negeri ini? Cinta. Baik, untuk menumbuhkan nasionalisme kita, maka Bapak ingin salah satu di antara kalian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang bisa? Baik, silakan. Stand up. Ganda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Ganda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Alif, Rayyan, Hafiz, Anissa, Azrena, Kesa, dan Nur Rizkia, Nathan Praiva, Jidan. Berarti semuanya hadir. Alhamdulillah. Semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Kalau semangat silakan berdiri dulu, perhatikan ada kasapan di bawah, kemudian rapikan tempat duduknya supaya enak dalam pembelajaran. Sudah, silakan duduk. Sudah, begini sudah nyaman belajarnya? Ada. Baik, kalau sudah nyaman belajarnya, sebelum masuk kita ke materi, Bapak buat dulu speaking dulu ya. Speaking. Nanti kalau Bapak sampaikan Muhammad, maka jawab semangat, semangat, semangat Allah Akbar. Paham? Baik. Bapak tes. Muhammad, Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. sekali lagi. Muhammad. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat. Baik, hari ini insyaallah tema kita berkaitan dengan sholat. Ya. Ada nggak yang tahu? Pembelajaran kita semalam itu berkaitan dengan wudu. Kemudian hari ini sholat. Apakah hubungan pembelajaran kita yang telah lalu dengan pembelajaran sekarang? Ada yang tahu nak? Baik, silakan. Hubungan utama antara wudhu dan sholat adalah wudhu merupakan syarat sah sholat bagi umat muslim, di mana sholat tanpa wudhu yang sah dianggap tidak diterima oleh Allah SWT. Iya, terima kasih. Baik. Itulah hubungannya ya. Jadi kita akan mempelajari sholat insyaallah dalam pertemuan kali ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Sholat itu tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa tadi yang sudah dulu? Ayo, cuci tangan, ayo. Baik, maka kalau kita umat Islam harus melaksanakan sholat. Kenapa Pak? Karena perbedaan antara manusia dengan hewan adalah salah satunya sholat. Perbedaan manusia dengan non-muslim adalah sholat. Ya, sholat itu adalah cara kita berjumpa, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk berikutnya, Bapak ingin kita harus melaksanakan sholat setiap harinya, baik dia zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tidak boleh ditinggal.
Bisa anak sekalian? Bisa. Baik, kalau bisa, maka kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik atau siswa dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat quote tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kalian itu harus bisa mendapatkan ketiga tujuan pembelajaran itu. Kemudian peta konsep yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan sholat. Yang pertama, pengertian. Siapa yang tahu apa pengertian sholat itu? Baik, silakan. Perbuatan atau gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Iya, yang dikatakan sholat itu adalah perbuatan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dikatakan sholat itu. Secara bahasa, sholat itu adalah doa. Pertama berdoa kepada Allah. Kepada Allah yang baik-baik, berdoa untuk kedua orang tua kita, berdoa untuk guru-guru kita. Kapan? Salah satunya adalah ketika kita sholat. Baik, siapa yang tahu berapa rukun sholat? Baik, 12. Apa itu coba? Pertama niat, kedua berdiri bagi mampu, Ya. takbiratul ihram, Ya. keempat membaca Fatihah, Ya. kelima ruku, Ya. keenam iktidal, Ya. ketujuh sujud, Ya. delapan duduk di antara dua sujud, kesembilan tasawuf akhir, 10 membaca selawat, 11 mengucap salam dan terakhir tertib. Iya, baik. Terima kasih. Nah, betul. Ya, rukun sholat itu ada dua. Dan tentunya niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, membaca selawat, mengucapkan salam dan tertib. Kemudian siapa yang tahu syarat sah sholat? Ayo, baik, ayo silakan. Suci dari hadas besar dan kecil, Ya. suci dari najis pada badan, Ya. pakaian dan tempat, Ya. untuk aurat, Ya. menghadap kiblat, Ya. mengetahui waktu sholat, Ya. sudah masuk dan adanya niat. Iya, bagus. Nah, itu syarat sah sholat. Kalau tidak ada itu, maka tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian, siapa yang tahu lagi syarat wajib sholat? Habis, silakan. Beragama Islam, Ya. sudah balik atau dewasa, Ya. dan berakal sehat. Dan akal sehat. Orang yang tidak sehat, tidak berakal sehat itu kira-kira boleh nggak sholat? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak sehat akalnya. Ya. Jadi yang sholat itu harus yang sehat akalnya. Kemudian siapa yang tahu rakaat sholat fardu? Baik, silakan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Baik, alhamdulillah. Itulah rakaat sholat fardu. Baik, yang terakhir hikmah melaksanakan sholat. Siapa yang tahu? Oke, silakan. Mencegah perbuatan keji yang menyebar, berdiri disiplin dan bertanggungan, membersihkan kesalahan dan dosa, meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meraih pertolongannya dalam berbagai aspek kehidupan. Iya, itulah hikmah kalau kita melaksanakan sholat. Baik, berikutnya perhatikan di sini. Ini ada infografis, perhatikan ini. Silakan dibaca, Bapak kasih waktunya 2 menit untuk membacanya. Kalau sudah paham nanti, sampaikan sama Bapak sudah paham ya kita lanjut ke pembelajarannya. Baik, mulai dari sekarang, silakan.
Oke, sudah paham? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah paham, tugas berikutnya silahkan tulis satu lembar kertas kecil, ya. Tulis pertanyaan, kemudian akan Bapak kumpulkan, baru Bapak baca, dan nanti akan dijawab oleh kawan sampingnya. Baik, silakan. 1 menit Bapak kasih waktunya. Silakan. Siapa yang bisa? Pertanyaannya. Baik, silakan. Bagaimana hukum sholat seorang yang tidak berniat? Baik. Jadi jawab. Silakan. Tidak sah karena semua amal mesti diawali dengan niat sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam bin Khattab. Sesungguhnya amal itu hanya dengan niat seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Iya. Jadi sholat itu tidak sah kalau tidak ada niatnya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa? Oke, sekarang. Baik. Apa? Baik, sekarang. Allah Akbar. Bacaan takbiratul ihram itu adalah Allah Akbar. Oke, nomor 6. Baik, silakan. Berapa kondisi mengantuk keluar tangan dalam salat? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Yang pertama ada 4 kondisi, yaitu takbiratul ihram, akan ruku, bangun dari ruku, bangun dari rakaat. Iya. Oke. Nomor 7. Berikutnya, silakan. Apa saja hal yang membatalkan sholat? Sering saja. Baik, silakan. Makan dan minum, Iya. tertawa terbahak-bahak, menangis, meninggalkan rukun, bermain sengaja, terbuka aurat, banyak bergerak. Hal ini dinyatakan menurut mazhab Syafi'i. Iya. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat salah satunya meninggalkan rukun, ya, makan minum, tawa terbahak-bahak, ya, itu membatalkan sholat. Paham dengan sekalian? Baik. Kalau paham, ini kelompok Umar, ini kelompok Utsman yang sudah Bapak bagi semalam, ya kan? Baik. Kemudian Bapak ingin kalian berdiskusi berkaitan dengan tugas diskusi berkaitan dengan sholat. Baik. Salah satu di antara kelompok silakan maju ke depan. Ini sudah Bapak buat temanya. Ya, ada Bapak buat temanya. Ini Bapak acak. Baik. Silakan ambil satu perwakilan dari kelompok masing-masing. Silakan. Baik, lanjut. Ambil. Baik, silakan ambil. Oke, nomor 1 siapa? Kelompok Utsman. Apa judulnya? Enggak. Menjelaskan tata cara Sholat subuh. Umar. Menjelaskan tata cara sholat isya. Sholat isya. Abu Bakar. Menjelaskan tata cara sholat maghrib. Sholat maghrib. Baik, silakan kalian kerjakan tugas kelompoknya, menjelaskan tata cara sholat sesuai dengan yang sudah tertera pada kartu yang sudah Bapak bagikan. Baik, waktunya Bapak kasih 10 menit. Baik, silakan.
Kelompok Umar? Siap. Umar? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap kita presentasikan ke depan ini ya. Hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Jadi yang mempresentasikan ke depan ini cukup satu orang saja per kelompok. Ya, oke. Bapak ingin mempresentasikan yang pertama itu dari kelompok Usman bin Affan. Silakan Usman bin Affan. Dan sekarang mempresentasikannya ke depan. Silakan, Dua. Baik, Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tata cara sholat subuh. Berikut adalah tata cara sholat subuh langkah. 1. Awali sholat dengan berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. 2. Ucapkan niat sholat subuh dalam hati. Misalnya, usolli fardu subuhi, ini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. 3. Angkat kedua tangan sejajar telinga atau laki-laki atau dada perempuan, lalu ucapkan Allahu Akbar. 4. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara dada dan pusat. 5. Bacalah doa iftitah. 6. Bacalah surat Al-Fatihah dengan sempurna. 7. Setelah Al-Fatihah, baca salah satu surat pendek dari Al-Quran. 8. Lakukan rukuk sambil membaca Subhanarabbiyal azim sebanyak 3 kali dengan gerakan pemakminan atau 6. 9. Bangkit dari rukuk sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. 10. Setelah ibadah, jika Anda mengikuti mazhab yang menganjurkan, bacalah doa qunut. 11. Lakukan sujud pertama sambil membaca Subhanarabbiyal a'la sebanyak 3 kali. 12. Duduk sejenak sambil membaca doa. 13. Lakukan sujud kedua seperti sujud pertama. 14. Berdiri untuk memulai rakaat kedua dan membaca Al-Fatihah dan surat yang tadi tanpa mengulangi doa kita. 15. Setelah sujud kedua di rakaat kedua, duduk untuk membaca tasyahud akhir. 16. Akhiri sholat dengan mengucapkan salam sambil mengangkat kepala ke kanan dan kiri. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sekitar. Oke, berikutnya itu dari kelompok Usman bin Affan. Baik, sekarang Bapak ingin dari kelompok Abu Bakar mempresentasikan tema. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis tentang jadi tata cara sholat maghrib. Pertama berdiri tegak dan menghadap kiblat bagi yang mampu. Kedua berniat dalam hati yang bisa dihafalkan untuk menguatkan niat misalnya usolli fardu maghrib dan sholat atau rakaat ini mustaqbil lagi adaan lillahi ta'ala. 3. Mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sedikit telinga atau bahu. 4. Setelah Abdurrahman dilanjutkan dengan membaca doa kita. 5. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. 6. Setelah membaca surat Al-Fatihah disempurnakan membaca surat pendek dari Al-Quran. 7. Rukuk dengan membaca Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. 8. Berdiri tegak setelah rukuk dengan membaca Allahu liman hamidah. 9. Sujud dengan membaca Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. 10. Duduk sejenak sambil membaca doa Rabbighfirli warhamni wad'uhni warfa'ni warzuqni wa'afini. 11. Sujud lagi dengan membacakan yang sama seperti sujud pertama. 12. Setelah sujud kedua bangkit berdiri untuk melanjutkan ke rakaat kedua dan ketiga dan terapkan dan bacaan yang sama. 13. Baca pada rakaat kedua setelah wudhu kedua duduk untuk tasawuf awal membaca bacaan tasawuf. 14. Pada akhir rakaat ketiga duduk tasawuf dan membaca tasawuf dan sholawat Nabi dan kaki salam. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, habis. Kita ada berapa ya? Kelompok Umar bin Affan. Sabar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan hasil senang sekali dari kelompok tadi kosong. Itu dari cara sholat bisa. Yang pertama berwudu. Pastikan diri dalam keadaan suci dan hadas dengan berwudu. 2. Pakaian bersih. Gunakan pakaian bersih yang menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat. Yang keempat niatkan dalam hati untuk melaksanakan sholat bisa. Yang kelima takbiratul ihram. Yaitu ucapan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Yang keenam doa iftitah. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang ketujuh Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Yang kedelapan surat pendek. Rakaat 1 dan 2. Membaca surat pendek dari Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua. Yang kesembilan membungkuk pada badan. Membungkuk badan dan mengucapkan Subhanarabbiyal azim yaitu subhanallah. Iktidal. Bangkit dari rukuk sambil mengucapkan Sallallahu liman hamidah atau Allah mendengar orang yang memujinya dan Rabbana lakhamdu atau ya Allah bagiku segala puji. Yang 11 sujud dengan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kaki menempel di tempat sujud sambil mengucapkan Subhanarabbiyal a'la atau maha suci Tuhanku yang maha tinggi. 12 berdiri dan tanpa sujud. Bangkit dan duduk sejenak sambil mengucapkan Rabbighfirli warhamni yaitu ya Allah ampunilah aku atau matilah aku. Yang ke-13 sujud kedua, melakukan sujud kedua seperti sujud pertama. 14 berdiri untuk rakaat selanjutnya. Bangkit untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Yang ke-15 tasyahud awal, duduk tasyahud awal dan membaca bacaannya. Yang ke-16 pada rakaat keempat setelah sujud kedua lanjutkan dengan tasyahud akhir. 16 membaca salawat dan tasyahud akhir dan 17 akhir salat dan mengucapkan salam dengan lima kanan kiri. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Waalaikumsalam. Baik. Habis sekali. Dari hasil presentasi tersebut, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Kesimpulan dari presentasi tersebut adalah bahwa sholat itu adalah yang agama. Apabila kita tidak menegakkan tiang agama, maka robohlah agama seseorang itu. Ya, tapi kalau kita ingin menegakkan agama, maka laksanakanlah sholat supaya agama kita itu tetap kokoh. Baik, terakhir pembelajaran kita ini, Bapak ingin memberikan tugas di rumah. Ya, tugas di rumah. Tugasnya adalah buatkan kuota atau quote tentang sholat. Kerjakan di rumah minimal 3 paragraf. Berapa paragraf? 3. Ya, 3 paragraf. Kemudian
Kemudian pertemuan kita minggu depan insya Allah kita akan masuk kepada sholat sunnah. Apa? Sholat sunnah. Baik, sebelum Bapak akhiri, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terakhir tentang sholat? Apa itu sholat? Ayo, silakan. Ayo, bawa. Sholat. Apa kesimpulan? Tidak boleh tinggalkan sholat, Pak. Iya. Tinggalkan sholat itu jangan. Iya. Meninggalkan sholat itu adalah merobohkan agama. Jadi siap semuanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu siang semalam? Baik. Untuk berikutnya tidak boleh lagi tinggal sholat kita sehari semalam minimal 5 waktu ya. Nah, itu kita harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah jelas sampai di sini, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.